The Strength Book, teman-teman sekalian, ini kali agak terlambat ya karena saya ada seminar jam 9 tadi siap-siap semuanya. Sekarang persiapan selesai, saya review buku. The Strength Book ini adalah buku yang cukup unik ya. Seperti teman-teman tahu, saya terakhir ini banyak sekali terlibat dengan Gallup ya Strength, tapi buku ini adalah buku Strength yang tidak mengandung asesmen Gallup ya. Jadi ini saya beli di WH Smith Jakarta Soekarno-Hatta ya, waktu dalam perjalanan Padang Jakarta Semarang Padang Jakarta Semarang tahun 2019 bulan 2 setahun yang lalu. Jadi buku ini bilang dengan konsep yang sama bahwa kita akan menjadi jauh lebih sukses kalau kita fokus pada kekuatan kita ya. Dia bilang bahwa untuk individual, coach, leader, teacher, parent ya itu kalau kamu bisa mengatakan saya merasa happy dan puas dengan pekerjaan dan hari ini saya merasa happy banget. Kemarin contohnya, kemarin saya bikin seminar tentang Gallup Strength untuk 43 orang dengan 8 coaches ya. Jadi wah keren banget dan puas semua, saya juga happy banget. Nah, saya merasa happy itu. Ketika saya merasa happy, maka sebenarnya saya ini sedang mengalami strength. Jadi saya mengalami kekuatan saya, atau kalau dalam bahasa Gallup disebut talenta dan strength. Saya sedang pada talenta saya ya. Nah, kenapa orang tidak suka dengan strength? Ini katanya orang itu dulu biasanya dianggap salah kalau memuji dirinya sendiri. Loh, aku ini bagus loh kalau nyanyi, itu dimarahi orang. Sehingga dampaknya apa? Strength-nya tidak tumbuh gitu. Strength-nya tidak tumbuh ya. Terus lagi dianggap terlalu egois. Padahal enggak. Padahal strength itu justru sangat powerful. Jangan menguatkan kelemahan Anda atau memperbaiki kelemahan Anda, tapi perbaiki kekuatan Anda. Anda lebihnya apa? Di situ yang bagus ya. Dia bilang kalau ada orang sampai bilang ya, you were born for this. Kamu dilahirkan untuk ini. Memang kamu itu cocok dengan pekerjaan ini. Nah, itu sebenarnya Anda sudah memasuk dalam apa yang disebut dengan strength zone, di mana Anda sudah melatih diri, membuat diri menjadi strength. Jadi lupakan tentang negatif, kurangi tentang negatif. Fokuslah pada manusia dan pada kekuatan ya, supaya Anda bisa menjadi lebih powerful. Salah satu cara menurut buku ini, ask to other people. Kamu boleh tanya sama kakak, teman, orang tua, papa, mama, guru, ataupun bos Anda, ataupun anak buah Anda. Kelebihan saya itu apa? Kelebihan saya itu apa? Kalau Anda bisa tahu kelebihan Anda itu apa, Anda akan jauh lebih kuat. Dan kuatkanlah kelebihan itu. Apakah Anda pakai Gallup punya assessment Clifton Strength juga boleh ya, dengan bahasa yang berbeda. Tapi tidak harus. Ini dikasihin cara yang menarik. Dia bilang, coba pikirkan, seminggu terakhir ini, kapan Anda merasa pekerjaan Anda sangat Anda sukai? Kapan Anda sangat happy dengan pekerjaan Anda? Catat, lalu pikirkan lagi, apa yang membuat Anda happy di sana? Kenapa Anda happy di sana? Gitu. Lalu pada saat itu, kekuatan Anda sisi mana yang tumbuh? Kelebihan Anda sisi mana yang tumbuh? Ya. Misalkan dia bilang, aku suka kalau aku bisa menyuruh orang-orang dan semuanya menurut dengan aku. Atau misalkan, aku suka ketika bercakap-cakap dengan klienku. Atau ketika aku ini suka ketika saya merasa saya mampu mengerjakan persiapan presentasi yang dibebankan kepada saya. Ya. Lalu cobalah menjadi jujur dengan diri Anda. Ya. Apa yang Anda sukai? Oh, aku suka karena aku bisa membimbing asisten itu untuk menjadi orang yang baik. Atau, oh, aku kemarin berhasil menolong orang. Nah, sebenarnya itu adalah strength Anda. Kekuatan itu bisa berupa kemampuan musik, bisa berupa kemampuan berbicara di depan orang, bisa merupakan disiplin. Tapi kemampuan apapun yang Anda miliki, ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Lupakan kelemahan. Ya. Nah, kalau Anda bisa melakukan, lakukanlah. Sadar. Jadi dia bilang ada 4 langkah A. Ya, A pertama itu disebut awareness, sadar. Sadar dulu kekuatan Anda itu apa. Talenta Anda itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda telah mengaplikasikan kekuatan itu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi kalau Anda sudah melakukan A, melakukan B, kehidupan sehari-hari, nah itu dicatat. Lalu yang ketiga, bagaimana membesarkan kekuatan itu supaya tumbuh. Bagaimana Anda bisa invest waktu dan energi supaya kekuatan itu semakin tumbuh. Lalu bagaimana Anda bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk pekerjaan-pekerjaan Anda. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan Anda. Nah,
kita kalau paham akan kekuatan kita dan mampu menggunakan dengan kuat, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya. Nah, salah satu yang menarik juga disebut motivation. Apa yang memotivasi Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari? Apakah Anda termotivasi ketika Anda menghasilkan kreativitas, ketika Anda berteman dengan orang, ketika Anda berhasil menyelesaikan tugas, ketika Anda mampu mempunyai freedom untuk melakukan apapun yang Anda suka, atau ketika Anda sedang bepergian dan menikmati pengalaman-pengalaman baru, ya. Lalu lihatlah motivasi-motivasi itu, bagaimana membuat Anda bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana Anda bisa menjadikan diri Anda sebagai orang yang sangat bagus. Nah, itu tentang strength. Strength ini tidak harus tentang Gallup atau tentang DISC atau tentang top 5, tidak harus itu. Tetapi apapun yang Anda lakukan, ketika Anda bekerja lalu merasa, wah iya, kerja aku itu loh nikmat banget ya. Aku kerja di sini gak dibayar pun mau, apalagi kalau dibayar ya. Itu berarti menunjukkan strength Anda tumbuh di situ. Ya, tumbuh di situ ya. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Satu, strength yang Anda tidak tahu. Anda tidak paham bahwa Anda punya kekuatan itu. Tapi orang lain bilang, lu enggak, kamu itu jagoan di sana. Itu penting, nomor satu. Yang kedua, ya, strength yang Anda punya tapi belum terpakai secara maksimal, itu juga berbahaya. Jadi harus Anda maksimalkan. Karena justru produktivitas yang dihasilkan dari strength itu yang penting. Produktivitas yang dihasilkan dari strength itu. Lalu hati-hati terhadap overdo strength. Strength yang berlebihan. Saya ini orangnya hati-hati, sehingga semuanya terlalu hati-hati, tidak jalan-jalan. Saya terlalu banyak ide, semuanya keluar ide tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu hati-hati. Strength yang berlebihan juga berbahaya. Inti sederhananya, temukan strength di dalam diri Anda. Kuatkan strength itu, manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling berguna buat Anda, ya. Pakailah untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling berguna untuk Anda, ya. Lalu latihlah strength itu supaya menjadi lebih kuat. Dan Anda akan pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, buku kecil ini, The Strength Book. Ya, The Strength Book. Ini isinya cukup menarik, lucu-lucu, ya, banyak gambar, banyak tempat gitu ya. Tapi inti sederhananya, bagaimana Anda menemukan refleksi diri untuk mampu menemukan strength Anda itu sebenarnya apa? Nah, saya kebetulan akhir-akhir ini sering sekali terlibat dalam Gallup ya. Jadi saya punya strength. Kalau Anda lihat di belakang itu ada activator, strategic, relator, maximizer, intellection. Itu adalah Gallup strength saya ya. Gallup cuma memberikan bahasa terhadap strength Anda, tapi Anda harus masuk ke www.gallup.com dan di sana Anda mengambil asesmen Clifton Strength ya dan bayar 300 ribuan. Atau kalau Anda sempat beli bukunya Gallup, biasanya ada kodenya gratis di dalam bukunya. Tapi yang menarik, cara apapun yang Anda pakai untuk menemukan strength Anda, mulai dari DISC, mulai dari top 5, mulai dari MBTI ya, mulai dari review terhadap jurnal Anda untuk menemukan kekuatan Anda, apapun yang Anda tarik untuk menemukan strength Anda harus menggunakan strength Anda untuk sukses Anda. Semua orang itu dibuat dengan sangat beda. Saya lebihnya A, Anda lebihnya B, dia lebihnya C. Dia jagoan hitung-hitungan, dia jagoan sejarah, dia jagoan kalkulasi, siapa jagoan bicara. Semua beda. Tetapi perbedaan itu justru menguatkan kita sebagai individu yang powerful, individu yang mau tumbuh, individu yang berkembang. Ya. Kalau kita mampu memanfaatkan strength kita dengan baik, maka kita akan tumbuh dengan luar biasa. Kita mempertajam apa yang sudah kita bisa dan yang suka kita lakukan. Justru kita tidak perlu terlalu banyak melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Saya kira itu ya. Pagi ini saya bikin review yang pendek aja tentang strength, tentang kekuatan, dan menurut saya berguna buat teman-teman semua ya. Sebentar lagi saya akan seminar sehari penuh juga hari ini. Jadi sudah 2 hari ini punya seminar penuh dari jam 9 sampai jam 5 sore. Selamat pagi, sukses selalu untuk Anda. Semoga Anda menemukan dan memanfaatkan strength Anda atau kekuatan Anda untuk menjadi manusia yang lebih sukses dan bahagia. Terima kasih.